Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini masih mengenai prediksi soal P3K teknis PAI. Ini soal-soal yang sering keluar di tes P3K ya. Yang penting Ibu guru untuk terus bersemangat di dalam belajar, di dalam memahami soal, memahami materi juga ya. Terus berdoa, meminta restu kepada orang tua, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta restu kepada orang tua, terus berusaha. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru hajatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Nah, ini soal-soal yang sering keluar di tes P3K. Semoga di tes P3K ini untuk semoga di tes P3K ini diadakan ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk mengecek ya, untuk mencari informasi mengenai seleksi P3K di tahap 3 ini. Misalnya yang di tahap 1 dan tahap 2 belum lulus ya. Terus semoga di tahap 3 ini Bapak Ibu guru sukses, lancar, lulus. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Sebelumnya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari soal nomor 1. Landasan faktor keimanan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 adalah. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu guru untuk membuka membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 77. Di situ Bapak Ibu guru sudah memahami artinya ya, tentang landasan faktor keimanan. Itu mengenai tentang apa kebaikan, apa rencana, atau amal, atau harapan. Itu ya. A kebaikan, B rencana, C amal, atau D harapan. Jadi landasan faktor keimanan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 adalah C amal. Apabila ada kesalahan dan keliruan, mohon untuk dibenarkan. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 besok. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Terjadi perkelahian antar pelajar. Seorang guru agama memberikan sanksi berupa membersihkan sampah di halaman sekolahnya. Dengan hukuman tersebut, anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori pembelajaran moral ini, kasus tersebut bahwasanya anak berada pada masa tingkat A. Primordial, B. Prakonvensional, C. Konvensional, atau D. Pasca konvensional. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya. Untuk belajar atau membaca ya, tentang teori perkembangan orang. Yang primordial itu apa, prakonvensional itu apa, konvensional apa, dan pasca konvensional apa. Di sini mengenai kasusnya yaitu perkelahian antar siswa ya. Baik sekolah dengan sekolah, terus siswa dengan siswa ketika di kelas seperti itu, sehingga guru itu menghukum ya, memberi sanksi seperti itu. Itu bahwasanya
karena tersebut perkembangan moral itu, teori perkembangan moral di atas itu pada masa tingkat apa ya. Jadi jawabannya yang B, prakonvensional yang B. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Isi dari kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diragukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat A Al-Baqarah ayat 2, B Al-Maidah ayat 46, C Al-Baqarah ayat 39, atau D Al-Maidah ayat 3. Nah, di sini soal-soal yang sering keluar baik di tahap 1 maupun tahap 2, dan semoga besok keluar lagi di tahap 3. Soal nomor 3 ini pastinya Bapak Ibu Guru sudah paham ya, sudah paham, sudah memahami ya, sudah dapat langsung cepat pada menjawab ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya yang A, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bahwasanya isi dari kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diragukan ya. Jadi jawabannya yang A. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Isi yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 menjelaskan tentang A. Pembagian pusaka terhadap ahli waris, B. Pembagian harta terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, atau yang C. Pembagian pusaka terhadap orang tua jika ada anak ataupun tidak, atau D. Benar semua. Nah, di sini bahwasanya isi yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 menjelaskan tentang apa? Atau pembagian pusaka terhadap ahli waris, atau pembagian harta terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, atau pembagian pusaka terhadap ya, orang tua ya, jika ada anak ataupun tidak ya. Nah, pembagian pusaka ya, harta. Silakan Bapak Ibu Guru untuk membuka Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 untuk menjelaskan tentang apa. Itu bisa dilihat dari arti dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 tersebut. Jadi jawabannya yang D. Jadi semua benar semua ya. Itu menjelaskan tentang ahli waris ya. Seperti itu. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal nomor 5. Indikator pencapaian kompetensi menjadi penanda bahwa yang dipelajari sudah dikuasai. IPK dapat dirumuskan dengan A. Kata kerja operasional yang spesifik yang dapat diatur, B. Pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, C. Kata kerja pengetahuan dan keterampilan, atau D. mencakup keterampilan saja. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah paham ya, ini soal-soal yang sering keluar ya. Ini tentang mengenai pedagogi ya, IPK. Nah, di tes P3K pedagogi itu kurang lebih 30 soal, dan soal yang SKPPAI itu 70 soal ya, lebih. Yang penting Bapak Ibu Guru untuk terus semangat dalam belajar ya, dalam memahami soal, memahami materi ya, untuk persiapan seleksi P3K tahap berikutnya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Selain keterampilan berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas yang harus dimiliki oleh seorang guru abad
21 adalah A. Transformasi, B. Efisiensi, C. Efektivitas, atau D. Literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. Ini soal yang pasti keluar, yang sering keluar. Pastinya guru sudah matang ya di dalam belajar memahami ini ya. Apabila sudah misalnya dalam melaksanakan seleksi, guru sudah sering baca soal-soal yang sudah diingat, langsung centang saja biar tidak menghabiskan waktu, karena waktunya sedikit ya. Misalnya sudah paham, tidak ada 1 menit sudah paham, langsung centang. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal nomor 7. Sunan Gresik mendirikan pesantren dan beliau disebut orang yang pertama kali dalam mendirikan pesantren. Dalam hal ini bahwasanya dakwah dalam bidang A. pendidikan, B. toleransi, C. agama, atau D. kesenian. Ini sudah pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya, bahwasanya mendirikan dakwah, mendirikan pesantren. Sunan Gresik mendirikan pesantren, dan beliau disebut orang yang pertama kali dalam mendirikan pesantren. Ini mendirikan pesantren dalam bidang apa? Dakwah dalam bidang apa? Pendidikan, apa toleransi, apa agama, atau kesenian. Jadi jawabannya yang sudah pasti ya, A, tentang pendidikan. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal nomor 8. Hikmah kepada kitab-kitab Allah SWT dalam implementasi kehidupan sehari-hari di bawah ini adalah A. Selalu membaca Al-Quran setiap hari, B. Meyakini akan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul, C. Setiap hari Rahman selalu membantu orang tua, atau D. Setiap hari Rahman selalu belajar tajwid. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami, pastinya sudah paham ya. Jadi apa menuruti apa yang ada di soal seperti itu. Hikmah pada kitab-kitab Allah SWT itu dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D. Jadi yang B sudah jelas ya. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya. Jadi meyakini akan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 besok. Baik, kita lanjut soal nomor 9. Arti dari halu'ah adalah A. sombong, B. kikir, C. dermawan, atau D. keluh kesah. Nah, di sini pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya, sudah tahu arti dari halu'ah itu apa. Apa sombong, apa kikir, apa dermawan, atau keluh kesah. Jadi jawabannya yang B, yang keluh kesah. Bisa keluh kesah dan kikir gitu ya. Kikir itu ya bisa pelit misalnya, kikir medit gitu ya. Jadi yang nomor 9 yang D, keluh kesah. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal nomor 10. Dakwah hanya mengharap ridho dari Allah SWT termasuk dakwah A. bil hikmah, B. bil jidal, C. bil hasan, atau D. bil lisan. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya. Soal-soal yang sering keluar di tes PTBK, baik di tahap 1, tahap 2,
tes P3K di tahun 2020. Ya, ini 2020 itu ya. Terus di tes PNS gitu ya, tes CPNS, karena apa, ini juga guru silakan untuk misalnya tes CPNS juga untuk mencari tahu mengenai seleksi CPNS itu entah ada atau tidak. Yang penting guru terus semangat dalam belajar, entah kapan itu ya CPNS itu ada. Dan sekarang pemerintah membuka lowongan, membuka rekrutmen P3K ya. Ini guru terus belajar ya, terus berdoa ya, gitu. Seperti itu. Jadi nomor 10, dakwah yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, termasuk dakwah dalam dan termasuk dakwah apa? Itu jawabannya yang A, bil hikmah. Ya. Yang hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Ibu guru terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta restu kepada orang tua, terus berusaha, berikhtiar, bertawakal. Semoga apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu hajatkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ini 10 soal 10 FR soal mengenai tes apa mengenai soal kompetensi teknis PAI untuk persiapan seleksi tahap 3 ya. Ini sesuai FR baik tahap 1 tahap 2 yang Bapak Ibu guru terus bersemangat ya. Terus bersemangat berdoa ya. Itu terus berusaha terus kepada orang tua ya. Semoga lulus di tahap 3 besok. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, ada kekhilafan, ada keliruan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang seterus-terusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.